Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Mahwizi, yang sama-sama radio Haji Muhammad Jainal Hadis selaku ketua Yayasan Islam Syukriyah, segenap pengurus Reklamnya Masjid Syukriyah, jamaah salat subuh, para wijiz, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-Hadini Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak tat. Iya. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi wa sallam. Nasar. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibih wa Talba wa Habibih wa Taba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'u alimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallim hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumihi bid-daraini Thumma al-Fatihah khususan muassis hadhil ma'ahid yang cepat bersyukur min hati jabat Allah ta'ala syafil maghfirah wa rahmah sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban talabul ilmi yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita
penuhi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 109 hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Umar bin Khattab Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi wa Imam Abu Dawud wa Imam At-Tirmizi wa Imam An-Nasa'i. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula hadis ini datangnya dari Umar bin Khattab. Beliau punya gelar Abu Hafsin. Beliau punya gelar Al-Faruqi, orang yang membedakan antara yang hak dan batil. Beliau juga yang pernah didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Rasul doanya berbunyi Allahumma izzal Islam bi ahadi rajulaini Umar wa Abu Jahal. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang ini, Umar dan Abu Jahal, yang ternyata yang terpilih diijabah doanya yaitu Umar, dan masuk Islamlah Umar atas izin Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini didapat dari Umar dengan cara tahammulnya atau mengambil hadisnya dengan bitariqatis sima'ah. Artinya sima'ah yaitu mendengar. Sahabat Umar mendengar ini dari Nabi langsung dan langsung apal. Makanya kalau udah mendengar hadis ada lafaz hadis sami'tu, itu berarti hadis itu dipastikan kesohihannya. Innama yaqulu sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Innama adatul hasr. Innama itu litaukid, adatul hasr singkat pendek tapi maknanya luas. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu harus dengan niat. Wa fi riwayah, itu tadi dengan mufrad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain binniyat dengan kalimat jamak. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Wawnya di sini waw ataf masih mengikuti dengan kalimat sebelumnya atau hubungannya dengan kalimat niat. Dan orang yang berniat itu, wa innamal likulli imrin ma nawa, setiap orang itu masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Pak, di sini ditakib sebab orang itu hijrah. Jadi orang itu hijrah, otomatis dalam berhijrah ada niatnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka sebab orang itu hijrah akan sampai pahalanya karena Allah dan Rasul, akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa saja yang hijrahnya hanya untuk mencari kepentingan dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun dia hijrah untuk menikahi seorang wanita. Wa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka sebab dia hijrah karena dunia, hijrah karena ingin menikahi wanita, hijrahnya itu, maka hijrahnya itu yang dia dapat apa yang dia niatkan. Jadi
ini hadis, para ulama menyimpulkan ada 2 poin. Yang pertama, dalam hadis ini, poin pertama, tanbih atau peringatan tentang niat. Yang kedua, poin yang kedua daripada hadis ini, hubungannya dengan hijrah. Sehingga saya mengambil daripada kitab Al-Wafi, karangan syarahnya Syekh Mustafa Bagho, itu masih dari Imam Nawawi Ad-Damashqi. Jadi hadis ini, ahamiyatul hadis atau urgensi hadis ini, pentingnya mempelajari hadis ini, pentingnya yang ada di hadis ini. Yang pertama, Nabi mesen niat yang ikhlas dalam setiap amalan. Walaupun kecil, kalau udah ikhlas orang itu udah gak malu. Dia sedekah kecil, walaupun kecil gak malu. Saya mah malu sedekahnya kecil. Enggak. Sebab kalau udah ikhlas yang dia cari bukan lagi malu, tapi keridhaan Allah. Sedekah gede pun sama disuruh untuk berikhlas, untuk diniatkan. Kenapa? Karena niat yang membedakan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Karena niat yang menentukan apakah perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak ada nilai ibadah. Tuh niat tuh. Ketika kita niatin untuk Allah, itu menyebabkan sah. Ketika niatkan untuk Allah, itu yang menentukan nilai itu beribadah. Ada nilai amalan itu. Tapi ketika bukan untuk Allah, maka beda nilainya. Sehingga fiqhul hadis di sini ada filosofil hadis, kata Dr. Mustafa Bagho. Apa? Hadis ini atau hadisnya itu sebagai penentu amal. Tanpa niat yang benar, perbuatan terkadang perbuatan itu kelihatan baik. Tapi niatnya nggak benar. Secara lahiriah bagus, bernilai. Kelihatan orang pada tahu. Tapi tidak bernilai di sisi Allah. Kapan? Ketika niatnya itu tidak benar. Makanya dikasih tamsil dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Itu ditentang bab niat. Kam min amalin yatasawwaru bi a'mali surati dunya fayasiru bi a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husnil niyat. Berapa banyak orang kelihatannya mengerjakan amalan akhirat. Contohnya dia ke masjid. Contohnya dia ingin menjadi ketua DKM misalnya. Kelihatannya amalan akhirat. Fayasiru bi amali dunia. Akan tetapi bisa jadi cuma mendapat kebaikan dunia, akhiratnya nggak ada. Nggak taunya apa? Dalam kepedulian dia kepada masjid, ambisi pengen jadi ketua masjid atau menjadi apa di situ, nggak taunya ada niat di baliknya. Ini masjid besok mau dibongkar, ada proyek. Kelihatan amalan dunianya. Akhiratnya cakep, tapi ada maksud dunia. Fahijratuhu ila ma hajaro ilai. Cuma sampai di situ doang hijrah dia, yang dia dapat cuma kebaikan dunia saja. Atau mungkin orang mengerjakan amalan dunia, Allah catat menjadi pahala akhirat. Siapa itu? Kelihatannya ada orang berdagang, kepala rumah tangga, suami dagang. Dagangnya kelihatannya kecil, dagang cilok misalnya, tapi halal. Ternyata kelihatannya amalan dunia dicatat untuk pahala akhirat. Kenapa? Karena dia ingin menghidupkan keluarganya, anak-anaknya. Itu niat begitu detailnya. Sehingga niat ini apa? Menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Adapun ketika niat bercampur dengan dunia,
Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang dia nikahinya, maka yang dia dapat cuma kebaikan dunianya aja. Sehingga dikatakan dalam niat ini, dalam amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan niat. Jika niat baik, niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan pahala. Jika niatnya buruk, ada kepentingan dunia, maka Allah pun yang didapatkan cuma kebaikan dunia sesuai dengan niatnya. Kalau udah kebaikan dunia, kalau udah dunia yang dituju, bisa jadi orang itu kecewa ketika gagal. Ada target ingin menggolkan, jadi ini, udah bagus, tapi ada niat dunia, tahu-tahu gagal, maka dia akan kecewa. Makanya Al-Imam Ibn Rushd mengatakan, madama lillahi tatimmu wa madama li ghairillahi yanhatim. Yang apa-apa karena Allah akan sempurna, yang bukan karena Allah siap-siap kecewa. Atau dunia pun bisa jadi. Dia dapat di dunianya, niat dunianya dia dapat. Dia mengerjakan suatu amal dengan harapkan mencari dunia. Dia dapat kebaikannya. Tapi yang dia dapat cuma di dunia saja. Akhiratnya dia nggak dapat apa-apa. Kayak kemarin hadis yang kita baca dari Abu Hurairah. Nabi mesen kepada Bilal waktu perang Khaybar. Kata Nabi apa? Ada orang hebat di medan perang. Sahabat pada kagum. Akhirnya apa? Sampai berita itu kepada Rasul. Kata Rasul apa? Bilal, bilangin. Kalau bahasa kita. Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Wa inna hadha din la yu'ayyidu birajulil fajir. Oh, Imam Bukhari pisoi. Itu ketika lagi ramai perang itu. Kata Rasul apa? Bilal, bilangin ya ke teman-teman kalau bahasa kita. Innahu la yadkhulul jannah. Orang itu kagak masuk surga. Padahal lagi jihad. Akhirnya apa kata Rasul? Disambung lagi. Wa inna din la yu'ayyidu wa inna Allah la yu'ayyidu hadad din bi rajulil fajr. Dan sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan laki-laki atau seorang ahli maksiat. Ternyata apa? Ketika perang itu berkecamuk, si lelaki ini yang dikagumin, yang dihebatin, luka begitu hebat. Berdarah-darah, berlumuran. Sahabat ragu dengan perkataan Nabi. Masa iya sih orang udah luka kayak begini dibilang ahli neraka? Nah loh. Padahal perkataan Nabi itu wahyu dari Allah. Nabi nggak bicara kecuali atas wahyu Allah, bukan dengan nafsunya. Sahabat lain pada ragu. Akhirnya apa? Ternyata ucapan Nabi terbukti. Orang yang hebat itu ketika luka, dia ambil pedang, dia tancap perutnya dengan pedang. Bukan mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Bukannya mati syahid, tapi mati sangit. Tahu sangit? Kebakaran. Itu bisa jelas seperti itu. Kemudian dalam hadis ini menjelaskan tentang antara niat dan hijrah. Sehingga asbabul wurud. Asbabul wurud ini sebab hadis ini disebutkan oleh Nabi. Tadi dikaitkan dengan niat. Jadi hadis ini ada 2 poin. Yang pertama niat. Yang kedua itu perintah hijrah.
Dalam niat ini Nabi bilang ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Sebab disebutkannya hadis ini. Dan nggak semua hadis ada asbabul wurudnya. Saya ada 2 kitabnya 2 jilid tuh, asbabul wurud. Jadi asbabul wurud ini yang pertama ketika hijrah. Jadi waktu itu ada perintah hijrah. Ada seorang yang berhijrah ke Madinah bukan karena Rasul, bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena melainkan ingin menikahi atau orang tersebut ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais orang cakep. Kayak nggak tahu janda atau perawan, saya nggak tahu, dah sebetulnya jelas Ummu Qais aja. Itu ternyata sahabat pun ada yang keuji. Ada yang niatnya apa? Ingin menikahi Ummu Qais, seorang wanita yang cantik. Makanya dibilang pada saat itu, orang yang hijrah menikahi, tidak lain disebutkan muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrahnya cuma mendapatkan Ummu Qais. Orang yang hijrah cuma dapat dunia. Sehingga disebut riwayat itu atau hadis itu, faman kanat hijratuhu ila dunya awim ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara alai. Siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha awim ro'atin, atau wanita yang dia nikahin, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka dia cuma dapat kebaikan dunia aja, cuma mendapatkan kebaikan Ummu Qais doang atau cuma menikahinya. Sehingga dibilang orang itu al-muhajir ila Ummi Qais, dikenal sebagai orang yang hijrah kepada Ummu Qais. Rugi. Padahal orang yang berhijrah itu disebutkan sama Allah as-sabiquna awwalun minal muhajir wal ansar walladzina tabu bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'ah wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang berhijrah, orang-orang yang terdahulu. Mereka ridho atas perintah Allah untuk berhijrah. Allah pun ridho kepada mereka. Wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya. Siapa mereka itu? Kaum muhajirin dan kaum ansor yang menyambut atau yang menolong kaum muhajirin pada saat itu. Kemudian dalam hadis ini juga diingatkan agar mengerjakan amalan ibadah, agar menghindari riya, agar menghindari tujuan dunia. Ini tanbih untuk menjaga keikhlasan, agar dalam mengerjakan amal soleh tidak perlu dipamer, tidak perlu didengar. Pamer itu diria, didengar itu sum'ah, biar orang pada kagum. Kan orang kadang-kadang kalau udah mengerjakan amal itu dipamer, dilihat, riya namanya. Kemudian disebutkan, dikatakan, itu namanya sum'ah. Untuk apa? Cuma buat dapat tujuan dunia doang. Berarti apa? Dia tidak dapat apa-apa. Makanya ada hadis qudsi yang sering saya sebutkan, belajarlah ikhlas. Ikhlas itu sederhana, sirun baini wa baina abdi alladhi makna. Ketika kita mampu mengerjakan amal soleh, kebaikan, cukuplah itu rahasia antara kita dengan Allah. Kalau udah cerita, itu udah nggak jadi ikhlas. Batal ikhlasnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu menyebutkan sedekah kamu, kebaikan kamu, sehingga batal. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Orang seperti itu seperti orang yang berinfak tapi pengen dilihat manusia. Karena kenapa nyebutin? Bahkan bisa menyakitin orang yang dikasihnya. Sehingga hunaka aqwalun. Di sana ada pendapat para ulama. Tentang apa? Tentang niat. Yang pertama Imam Bukhari. Tentang hadis niat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini
hadis niat ini diletakkan di paling awal dalam kitab dan juga dalam muqaddimahnya. Itu ada kitab Imam Bukhari, nama syarahnya Fathul Bari. Itu hadis yang pertama ditaruh, itu hadis dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyat. Kemudian diletakkan lagi sama Imam Bukhari tentang hadis innamal a'malu binniyat. Di mana? Di muqaddimah. Jadi kalau seorang yang nyusun kitab itu otomatis dia tulis muqaddimah, pengantar kitab ini. Kemudian Imam Ibnu Munzir, Ar-Rabi'i Ibnu Husain radhiyallahu anhu dibilang apa? Tentang hadis niat ini. Segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka akan sia-sia. Makanya niatin dulu. Nawaitu lillahi ta'ala. Saya niat begini, niat karena Allah Ta'ala. Kemudian Abdurrahman Ibnu Mahdi bilang apa? Apabila aku menyusun kitab dan terdiri beberapa bab, niscaya hadis innamal a'malu binniyat ini akan saya taruh di tiap bab yang saya susun kitab itu. Kenapa? Agar orang yang nuntut ilmu selalu mempercantik, memperbaharui niatnya. Habis bab sholat, sebelum ngupas bab sholat, ditulis innamal a'malu binniyat. Ditaruh tuh hadis itu. Sama siapa? Sama Imam Munzir Ar-Rabi'i. Selesai bab sholat, bab berikutnya bab puasa. Di bab puasa ditulis hadisnya, ditaruh di mukadimahnya. Innamal a'malu binniyat. Akan aku taruh seperti itu. Kenapa? Setiap amalan ibadah itu pasti semuanya ada niat-niatnya. Betul. Orang sholat ada niatnya. Rukun sholat ada niatnya. Rukun haji ada niatnya. Sehingga Imam Baihaqi, beliau mengatakan tentang hadis ini mauqifnya atau sikap Imam Baihaqi akan hadis ini. Dalam hadis ini sulusul Islam, sepertiga Islam. Kenapa? Seorang hamba ini terjadi atas tiga. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badannya. Kita sholat, kita nyebutin dengan hati, dengan mulut. Kemudian kita sholat, anggota badan kita bergerak juga. Sekalipun orang itu sambil duduk atau sambil tidur atau sambil rebaan, matanya bergerak isyarat. Itu seperti itu. Sehingga Imam Ahmad itu dalam hadis innamal a'malu binniyat dirangkum atas tiga kaidah. Pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal harus dengan niat. Siapa yang mengerjakan amal yang tidak ada kaitannya, tidak dasar, maka dia akan tertolak. Dalam niat ini pun terangkum antara yang halal dan haram. Sehingga dari sini dapat disimpulkan niat itu tolak ukur suatu amal. Diterima atau tidaknya tergantung niat dan amal. Bahkan ahli fikih pun, para fuqaha atau ulama fikih menyimpulkan, memberikan kesimpulan tentang niat. Tuh, sampai ahli fikih. Jadi menurut para ahli fikih, hadis niat ini dibilang apa? Yang ada dua makna. Yang pertama tamyiz. Apa itu tamyiz? Artinya tamyiz pembeda. Jadi dalam niat ini ada dua macam. Antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh, kita sholat. Sholat itu pakai niat. Tapi dalam sholat itu ada dua macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Otomatis tamyiz beda. Sholat fardu, sholat sunnah. Itu ada tamyiz. Dengan niat itu ada perbedaan. Yang kedua, antara kebiasaan dengan ibadah. Bapak, Ibu, kita mandi. Mandi itu kebiasaan kita apa? Itu kebiasaan.
biar bersih, biar adem, biar dingin badan kita. Tapi ketika mandi itu menjadi suatu kewajiban, maka akan berbeda. Orang mandi jinabah, itu fardon. Orang mau ke masjid, sholat Jum'ah, itu bisa jadi dapat pahala. Nawaitu gusla lihuduri sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah untuk hadir sholat Jumat lillahi ta'ala. Ada apa mandi sholat, sampai mandi sholat sunnah pun diniatkan. Ternyata orang yang mandi sholat sunnah dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Dosa yang seminggu diampunin. Cuma sebab kita mandi sunnah. Kemudian puasa contoh. Kita puasa. Menahan diri itu dua macam. Ada yang menahan diri dari lapar dan minum. Imsak anis syurbi wal akli. Itu puasa. Puasa pun ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Ada juga orang yang menahan makan, minum. Kapan itu? Untuk kesembuhan. Orang yang mau operasi, suruh puasa. Tapi nggak pakai niatnya, nggak pakai fardon, nggak pakai sunnah. Puasa aja karena buat tubuh kita biar sehat. Kemudian dalam hadis niat ini, kata ulama fikih menyimpulkan, ada al-qasad. Apa qasad? Meniatkan sesuatu karena siapa? Karena untuk siapa? Maksudnya apa? Apabila sesuatu yang ditujukan karena Allah, ikhlas, atau karena yang lainnya, itu ada qasadnya, maksudnya. Sehingga orang yang mempelajari niat itu betul-betul seperti mempelajari secara detail tentang ilmu fikihnya dan ilmu hadisnya. Atau contoh nih, Bapak Ibu berangkat haji. Dari Indonesia manasiknya itu nanti manasik kita hajinya haji tamatu. Otomatis kalau haji tamatu itu niat yang pertama itu umroh dulu. Labbaik Allahumma umrotan. Karena mau tamatu, senang-senang. Nanti setelah umroh nunggu datang bulan haji 8, 9, tanggal 8 baru niat hajinya. Yang begitu ada namanya dam nusuk. Tahu-tahu nih. Manusia kan bisa lupa. Ustadznya itu dari rumah, dari tanah air, mau niatnya niat haji tamatu. Barang di dalam bis. Dia niatnya apa? Lapatnya pakai lapat haji. Misalnya dari Jeddah atau dari atas pesawat, apa namanya itu? Saya lupa. Oke, ya lam. Dari atas pesawat, niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Padahal dia mau tamatu. Umrah dulu. Atau di bis. Di bis dia bilang, Bapak, kita niat ya. Kan jamaah ngikutin sama pembimbingnya aja. Yuk, kita niat sekarang. Niat. Nggak nyebutin sama yang nyebutin terhadapnya. Yuk, kita niat. Labbaik Allahumma hajjan wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Ngikutin jamaah. Setelah niat itu, baru nggak? Ya, saya kan mau niatnya haji tamatu. Bukannya mau ifrat atau kiron. Gimana ini ya? Ilokan balik lagi ke bandara. Apa ya kena dam kalau kita ngebatalin niat. Nah, disinilah masuk babnya al-qasdu. Tujuan pertama kita mau hajinya haji tamatu, otomatis niat pertama itu kan umroh. Tapi karena itu salah ngucap, karena tujuan pertama al-qasdu itu mau tamatu, tetap nggak usah balik lagi. Karena qasdul awal itu niat yang pertama itu yang udah kita canangkan, yang udah kita niatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi sampai ulama fikih pun sampai beristihad seperti itu. Al-qasdu tujuan utamanya. Sebab kalau dia balik lagi ke Jeddah, masa iya memuasasa diizinin? Gak mungkin.
Itu muasasa udah kayak chip. Kalau katanya A, udah nggak ada B lagi. Nggak ada B setengah, nggak ada B kecil. Udah. Nah itu seperti itu namanya pos dunia. Kemudian lurus dalam amal itu atau niat itu butuh yang lurus antara lahir dan batin. Artinya apa? Dengan niat itu diucapkan antara mulut kita dan hati kita. Amal kecil bisa menjadi besar karena niat yang benar. Amal dikatakan soleh bersih apabila dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga ada kaitannya tentang hijrah. Cuma yang saya ambil cuma sederhana aja. Ada hijrah kepada Allah, ada hijrah kepada Rasul. Kalau hijrah kepada Allah itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu apa? At-taqarrub wa ta'at wa tawakal. Orang kalau hijrah kepada Allah, orang itu taqarrub. Orang hijrah kepada Allah, orang itu taat. Orang hijrah kepada Allah itu, orang itu buah dari taqarrub, buah dari taat, timbul ketawakalan. Lihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih. Jadi dalam kitab Tobaqot, Al-Lais Ibnu Sa'ad menyebutkan ketika Rasul udah mantep dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasul bersuka cita, senang. Ada pengikut 70 orang, ada ahli ekonomi, ada ahli senjata, ada yang jago perang. Kumpul semua di situ. Rasul senang, sukalah. Tapi orang kafir Quraisy nggak suka karena khawatir agama nenek moyangnya akan hilang di kota Mekah. Akhirnya apa? Banyak siksaan, bahkan lebih keras siksaan dari sebelumnya. Sampailah ke Rasul. Kata Rasul, sahabat ngadu ke Rasul. Ya Rasul, rasa-rasanya siksaan ini semakin berat ya Rasul. Apa jawab Rasul? Aku dengar tempat kalian itu adalah di Yathrib, sekarang kota Madinah. Akhirnya sahabat hijrah bergelombang, berbondong-bondong, ada yang terang-terangan, ada yang nyumpet-nyumpet, kecuali Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab mau hijrah, tawaf dulu. Tawaf wada, kalau kata kita mah. Habis tawaf, sholat sunnah di makom Ibrahim. Selesai itu apa? Itu Sayyidina Umar sambil nunjuk. Nih, wajah-wajah penista. Terang-terangan tuh. Sayyidina Umar sambil bawa pedang, bawa tongkat komando, bawa panah diselempangin. Nih, wajah-wajah penista. Ini orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Hei, siapa besok yang pengen anaknya, bapaknya jadi anak yatim? Anaknya jadi anak yatim. Temuin saya di Bukit Anu. Hei, besok siapa yang pengen ibunya nangis? Anak-anaknya nggak ada. Temuin saya di Bukit Anu. Itu Sayyidina Umar beraninya luar biasa. Artinya apa? Orang yang hijrah itu harus berani. Terang-terangan harus berani. Artinya apa? Harus konsekuen. Kenapa hijrahnya kepada Allah? At-taqarrub wa ta'at wa tawakal. Hijrah kepada Allah semata-mata taat. Hijrah kepada Allah semata-mata ingin taqarrub kepada Allah. Hijrah kepada Allah dituntut yang namanya tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tariqah yang kedua, hijrah kepada Rasul, al-ittiba li khutwatihi wa ijtihadihi. Hijrah kepada Rasul itu hijrah yang mengikuti apa-apa yang dicontoh Rasul dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang hijrah, kaitannya dengan hadis ada dua. Yang pertama, hadis ini mengupas tentang hijrah. Yang kedua, hadis ini mengupas tentang niat. Otomatis pertama niat dulu, baru hijrah. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaishul Ka'bah fa idza kanu bibaida minal abdi
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum man laisa lahum man wa man laisa minhum. Qala yukhsafu awwalihim wa akhirihim summa yub'atsu ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Aisyah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyul Ka'bah, sebuah pasukan menyerang Ka'bah atau akan menyerang Ka'bah. Ini fi'lun mudhari. Fa idza kanu bibaida bibaida min al-aqdi, ketika mereka sampai di tanah yang lapang yang sepi antara Mekah dan Madinah, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, mereka diluluh-lontakan dengan burung ababil yang pertama hingga akhir. Jadi itu ketika ada burung ababil semuanya habis, yang baik sampai yang jahat, yang kafir sampai yang muslim, habis yang ada di sekitar situ, yang masih ada di luar pada saat itu. Kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mereka diluluh-lontakan dari yang pertama sampai akhir, padahal mereka juga terdapat para pelaku di pasar-pasar mereka. Ada orang-orang yang di pasar aswaq, jamaknya tunggalnya itu suq. Ada juga para pelaku yang tidak termasuk dari mereka, atau ada juga bisa jadi itu ada orang Islam juga kalau kata kita. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Jawab Rasul, seorang dibangkitkan tergantung daripada niat-niat mereka. Summa yub'atsun. Kemudian dibangkitkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi hadis ini, setiap amalan manusia tergantung pada niatnya. Ada niat yang baik, ada niat yang buruk. Kayak tadi ketika lagi di Yuhsab itu apa? Ketika pasukan pengen menyerang Ka'bah itu, kan semua dihabisin. Bisa jadi di situ ada yang lagi dagang, belum sempat ngungsi, akhirnya dihabisin. Padahal dia orang muslim. Nah, itu seperti. Tapi apa? Nanti dibangkitkan sesuai niatnya. Sebab dalam hadis ini juga dibilang apa? Bahaya kalau kita berteman sama ahli maksiat atau ahli zolim. Ketika mereka diluluh-lontakan, dimusnahkan, kita ada di situ. Paling kagak kita kena juga. Itu seperti itu. Sehingga dalam hadis ini tadi peringatan agar kita selalu berteman dengan orang yang soleh. Karena Nabi bilang, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ala man yukhaliluhu. Seseorang itu akan kelihatan agamanya dengan siapa orang itu berteman. Jadi temannya siapa, lihat aja. Imannya seperti apa, lihat aja. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan as'alil qarin. Tanya siapa itu temannya. Sehingga siapa yang bersama ahli batil atau ahli maksiat, maka sama-sama akan mendapatkan hukuman pada saat itu. Sekalipun di situ ada orang soleh, dia tertimpa juga. Sebab kalau Allah turunkan bala itu nggak pilih-pilih, serentak semuanya, nggak satu-satu. Namun pada hari kiamat, nah di sini di ujung hadis ini Nabi bilang, karena Sayyidah Aisyah nanya, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ya Rasul, bagaimana mereka diluluh-lontakan dari yang pertama sampai akhir, padahal mereka ada yang lagi di pasar, ada juga mereka juga tidak termasuk dari golongan mereka, pas lagi di pasar. Kata Nabi apa? Yuhsabu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsun, kata Rasul. Nabi menjawab, dari yang pertama sampai yang terakhir itu diluluh-lontakan,
Lalu Nabi bilang, yub'asu ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka. Sehingga dalam Al-Quran dibilang dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Wallahu wa innallaha wallahu syadidul iqab. Wa innallaha syadidul iqab. Jaga dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja. Bisa jadi kamu sendiri. Ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan tentang perkara gaib, yaitu hari berbakti. Ini yang harus kita imani. Apa di sini? Summa yub'atsuna ala niyatihim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama mempelajari hadis ke-10 ya tadi. Ya. 11. Ya, pentingnya kita awali segala sesuatu dengan niat yang baik. Tadi juga disampaikan perbuatan yang baik dengan niat yang buruk akan menjadi buruk juga. Tapi perbuatan dunia akan menjadi amal akhirat dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga niat kita sampai akhir amal yang kita lakukan. Amin. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pelajari pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam amal kita sehari. Amin. Kembali di video. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa lil mu'allimina wa lil masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bi du'a khususan muassis hadil ma'id kejab abdul syukur min haji jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.